Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Ya, meskipun saat ini posisi siang hari, semangat kita harus tetap semangat pagi. Ya, seperti yel-yel yang dibuat oleh kampus kita, yaitu kampus semangat pagi. Ya, pagi itu adalah peduli, amanah, gigi, dan inovatif. Ya, ini harus kita pegang supaya kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi harus dengan semangat. Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Edi ya? Edi sakit. Oh iya, Edi sakit. Ya, yang lain masuk? Ya. Saya minta tolong Mas Andin pindah di depan ya. Mas Andin pindah di depan ya. Ya, Mas Andin pindah di depan. Saya juga minta tolong dibantu, Mas. Nanti materi saya PPT saya dioperasionalkan ya. Teman-teman, minggu yang lalu Pak Yunus sudah memberikan tugas ya mata kuliah bakery dan bakery ini. Anda disuruh apa? Berkunjung ke Salah satu tempat. Ya, di mana? Bakery dan pastry. Bakery dan pastry ya. Ya. Sebelum kita membahas pokok bahasan kita hari ini, saya ingin ya Anda itu apa masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Coba Mas Faris, apa pengertian bakery? Pengertian bakery adalah suatu tempat untuk membuat makanan dan kue dengan tambahan pengembang dan disajikan secara hangat. Ya, jadi suatu tempat yang digunakan untuk membuat kue-kue dengan tambahan bahan pengembang. Nah, itu pengertian dari bakery. Ya, selanjutnya pengertian pastry. Coba saya dibantu Mas. Pengertian pastry adalah suatu tempat yang dipakai untuk menjual roti dan juga mempunyai rasa manis dan dingin. Ya, jadi kalau pastry adalah suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi kue-kue yang digunakan sebagai makanan penutup. Ya, jadi istilah kontinentalnya adalah dessert. Ya, kalau kita mengkonsumsi makanan dengan cara kontinental, ya biasa kita gunakan adalah dessert atau makanan penutup. Bagus. Ya, selanjutnya saya ingin pengalaman yang kamu dapatkan kemarin dari kunjunganmu ke bakery. Ya, kamu menemukan apa saja? Bakery mana yang kamu kunjungi? Di Beritok saya menemukan. Beritok, ya. Ya, saya menemukan ada kue brownies. Brownies. Ada Apa lagi? roti manis. Roti manis. Ada juga roti tawar juga ada. Roti tawar. Ya, dan lain-lain Pak. Adonan yang berlapis ada enggak? Ada Apa namanya itu? puff pastry. Pastry. Ya, jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah salah satu produk olahan bakery dan pastry, yaitu adalah cake. Ya, kira-kira sudah ada yang tahu apa pengertian cake? Sudah ada yang tahu belum? Kalau belum, mari kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya, baik, silakan berlanjut. Ya, sebelum kita belajar tentang pengertian cake, kita harus tahu dulu tujuan perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya, yang pertama diharapkan mahasiswa memahami konsep dan teori jenis kue yang termasuk bakery dan pastry, khususnya cake. Karena yang kita pelajari adalah cake, maka cake menjadi fokus perhatian kita. Kemudian yang kedua, memahami konsep keragaman pengetahuan dan pembuatan perencanaan praktikum bakery dan pastry khususnya cake. Ya, setelah kita mengenal, memahami konsep teorinya, kita mencoba untuk membuat perencanaan seperti biasa. Kalau dulu kita belajar dasar tata boga, kita akan juga membuat perencanaan. Kemudian yang ketiga, mampu mempraktekkan pembuatan jenis kue yang termasuk bakery dan pastry secara umum dan pembelajaran khususnya cake. Jadi target kita mempelajari cake, kita harus bisa membuat cake dengan baik. Ya, itu. Ya, sekarang pengertian cake, kita masuk pada pengertian cake. Lanjut Mas. Ya, cake. Apa itu cake?
Ya, menurut Subagio 2007 mengungkapkan bahwa cake ialah adonan panggang ya yang terbuat dari tepung, gula, garam, dan bahan pengembang atau shortening susu, telur dan bahan penambah aroma. Ya, jadi kalau kita membuat cake itu tentu ada bahan-bahan yang saya tunjukkan ini ya. Jadi harus ada apa? Tepung sebagai bahan utama, kemudian ada gula, ada garam, ada bahan pengembang ya, kemudian shortening ya, kemudian susu, telur dan bahan-bahan penambah aroma ya. Mungkin Anda dari bahan yang dipakai untuk cake sudah paham semua atau perlu ditanyakan? Paham? Kalau tidak paham itu mungkin shortening ini ya. Shortening itu sejenis lemak atau margarin ya, margarin atau mentega. Hanya bedanya kalau margarin itu terbuat dari lemak nabati ya, tumbuh-tumbuhan. Kalau mentega terbuat dari lemak hewani. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Andin paham? Tahu? Tahu ya? Tahu. Sip. Ya. Lanjut. Ya, selanjutnya menurut US Wheat Associate 1983, cake berasal dari adonan liquid, artinya cair, ya adonan cair, ya. Dari bahan utama mentega, margarin, telur, gula pasir, tepung terigu, medium, ya. Kemudian white, susu, TBM atau bahan pengembang, cream of tartar dan bahan pelengkap seperti cheese, keju, kemudian coklat, buah, rempah, ekstrak buah, dan bahan pewarna tumbuhan seperti klorofil, saffron, blue carmine, ya, dan buttercream. Ya, ini adalah bahan-bahan yang digunakan juga dalam pembuatan cake menurut US Wheat. Ya, jadi sebenarnya sama. Ya, kalau mungkin Anda yang punya pengalaman mendampingi ibunya membuat cake, tentu sudah mengenal bahan-bahan tersebut. Ya, ada yang menanyakan? Paham ya? Andin paham? Oke, lanjut, silakan. Ya, di dalam pembuatan cake ada beberapa metode yang juga harus kita ketahui. Ya, jadi metode pembuatan cake menurut Subagio, ya, dalam manajemen pengolahan kue roti meliputi satu, ya, creaming method, ya, creaming method atau sugar butter method, di mana proses pembuatan cake dengan mengaduk lebih dahulu gula dan lemak. Jadi margarin dengan gula itu diaduk dulu, ya nanti bisa dilihat videonya. Karena mungkin kalau saya gambarkan dengan penjelasan saja tidak bisa, nanti akan saya tunjukkan videonya, ya. Kemudian sampai mengembang, kemudian ditambahkan telur secara bertahap, lalu dimasukkan bahan-bahan lain. Ini cara yang pertama, atau disebut dengan creaming method atau sugar butter method. Ya, selanjutnya metode yang kedua. Yang kedua adalah two-step method. Ya, yang kedua adalah two-step method, yaitu proses pembuatan cake dengan mengocok dengan kecepatan rendah, tepung, gula, rempah-rempah, baking powder, garam, lemak, susu, kemudian telur yang sudah dikocok menjadi satu dimasukkan ke adonan, diaduk rata. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini cara yang kedua. Ada beberapa cara memang, ya, metode yang kita gunakan. Ya. Kemudian selanjutnya ada sponge cake method. Ya, sponge cake. Ya, sponge cake itu mesti kalau kita membuat cake dengan cara sponge itu mesti jadi. Ya. Tapi ada bedanya, ya, yaitu proses pembuatan cake dengan mencampur semua bahan secara langsung kemudian diaduk sampai mengembang. Ya. Jadi semua langsung sampai mengembang. Ya, setelah mengembang baru ditaruh di loyang adonan kemudian dibakar atau di oven. Ya. Ini adalah cara-cara, ya, atau metode dalam pembuatan cake. Ya, selanjutnya klasifikasi cake. Ya, sekarang klasifikasi cake menurut US Wheat dalam Sudewi, ya. Yang pertama adalah chiffon cake. Ya, mungkin Anda pernah dengar chiffon. Chiffon itu teksturnya lembut. Lembut, ya. Ya, adalah cake yang tinggi, ringan dan halus yang dibuat dengan mencampurkan kuning telur, minyak, tepung terigu serta baking powder. Sedangkan putih telur dan gula dikocok terpisah hingga mengembang kemudian dicampurkan ke dalam adonan kuning telur. Ya. Jadi yang lebih banyak itu sebenarnya kuning telur, ya, chiffon itu sebetulnya, ya. Kenapa? Kalau banyak kuning telur itu lebih empuk. Ya, cake kita akan lebih empuk dibandingkan kalau kebanyakan putih telur. Ya, biasanya separuh yang digunakan, ya, separuh, ya.
Baik, ini yang pertama sifon. Kemudian karakter dari sifon cake, ya, cake-nya tinggi, remah halus, ya, kenyal seperti busa foam. Ya, jadi kalau kita lihat busa itu kan, busa itu empuk itu loh. Ya, ya itu tapi kalau ditekan dia cepat bingkas kembali. Ya, tekstur halus, enak dan gurih. Contoh produk sifon cake meliputi angel, strawberry, cake angel, kemudian orange cake, angel green cheese, dan berbagai macam jenis sesuai dengan bahan tambahannya, yaitu sifon. Ya, biasa sifon ini harganya lebih mahal karena bahan-bahannya pilihan, terutama banyak menggunakan kuning telur, ya putihnya lebih banyak dibuang. Jadi kue ini teksturnya akan lebih lembut. Baik, selanjutnya, kemudian sponge cake, ya adalah jenis cake yang sangat populer karena relatif mudah dan membuatnya, mesti jadi, ya mesti jadi, ya. Sponge cake ini merupakan adonan pengocokan putih telur dan kuning telur secara terpisah. Kuning telur dicampur dengan bahan-bahan kering, sedangkan putih telur dikocok dengan gula sampai kaku dan dimasukkan ke dalam adonan kuning telur, kemudian dibakar. Ya, dibakar maksudnya di oven. Ya, ya. Kemudian sponge cake disebut dengan unstoned cake, meliputi terus sponge cake dan angel cake. Sponge cake berbentuk tube, ya, kubus. Ya, pan digunakan untuk tart, roll cake dan small cake. Ya, jadi nanti jenisnya itu kalau kita membuat berbagai produk olahan tart, ya kue tart. Ya, oke, lanjut. Kemudian karakteristik sponge cake, ya, ini tadi sudah ya. Sponge cake ya, ialah tekstur kering dan ringan. Contoh produk sponge cake meliputi klasik almond, sponge cake, Victoria sponge cake, blueberry. Ini tergantung isinya saja, ya, bahan tambahannya. Oke, itu karakteristiknya. Lanjut, ya. Kemudian ada butter cake. Butter itu apa? Butter. Ada yang tahu butter? Mentega, ya. Dikenal dengan cake metode pengkriman lemak. Proses pembuatan butter cake diawali dengan pengocokan mentega hingga padat dan lembut, lalu terus dimasukkan satu persatu sampai terus dikocok, kemudian bahan-bahan dimasukkan ke dalam adonan. Ya, ini kan pernah melihat ya, ya mungkin saudara kita, tetangga kita yang membuat dengan metode tertentu seperti itu, khususnya pembuatan butter cake ini. Ya, lanjut. Kemudian karakteristik sendiri dari butter cake ialah tekstur volumenya padat, pendek, enak seratnya sama besar, ya, kurang lembut dan remahnya kasar. Jadi beda ini, beda. Kalau sifon halus ini agak besar-besar, ya. Contoh produk butter cake meliputi cherry butter cake, orange butter, coconut butter cake, blueberry butter cake, cheese, vanilla dan sebagainya. Tergantung nanti ini tambahan bahan pelengkapnya saja, ya. Oke, lanjut. Kemudian ada genus cake, ya ada genus cake, ya, ialah klasik Eropan style cake, jadi gaya Eropa, ya, cake yang diilhami, ya, cara pengolahan orang Perancis pada waktu itu, ya, ini namanya genus cake, ya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan genus cake ialah putih dan kuning telur yang dikocok bersama gula sampai ringan dan halus, tanpa bahan pengembang, serta hanya sedikit mengandung minyak atau mentega cair. Ya, Anda pernah membuat yang seperti ini tanpa bahan pengembang? Pernah ya? Ya, bisa dipahami ya. Kemudian lanjut karakteristiknya. Genus biasanya dibakar dalam tia set atau laver. Genus cake ini biasanya diisi dan dihias dengan buttercream, puree buah, bahan selai coklat, ya sebagai variasi berbagai hiasan, ya sebagai dessert yang istimewa, yaitu genus. Ya, lanjut. Ya, kemudian karakteristik genus cake ialah ringan, kemudian remah, lembut, dan cake sangat mengembang. Contoh produk genus cake meliputi best African fruit genus dan classic fruit genus cake. Kemudian ada strawberry, ada coklat, maksudnya coklat genus ya, triple cheese dan lain sebagainya sesuai dengan bahan pelengkapnya. Ya, ini adalah beberapa produk olahan. Ya, kemudian sudah lanjut mas. Ya, ini adalah beberapa produk olahan dan macam daripada jenis cake. Ya, bisa Anda pahami.
Bisa, ya. Nanti sebelum Anda membuat cake, ya, biar Anda punya bayangan tersendiri, maka akan saya tampilkan videonya, ya. Salah satu jenis cake kita akan membuat brownies, ya. Baik, video. Ya, tolong diperhatikan, ini adalah video yang sudah kita pernah buat, ya, yaitu pembuatan brownies. Ya, ini adalah contohnya cake brownies. Ya, cukup Mas, di-push. Ya, biarkan. Ya, jadi yang kita tonton hari ini adalah proses pembuatan brownies yang merupakan salah satu dari bentuk pembuatan cake. Ya, ada yang perlu tanyakan di dalam proses pembuatan brownies? Ya, silakan. Pak, mau tanya, untuk pembuatan brownies itu apakah bisa menggunakan metode sifon? Boleh, bisa. Ya, bisa menggunakan metode sifon, hanya saja bahan-bahannya harus disesuaikan dengan bahan pembuatan brownies. Ya, yang lain? Pak, kan tadi di videonya itu pembuatan brownies kan pakai minyak goreng. Ya. Itu apa bisa diganti sama margarinnya? Ya. Jadi di dalam pembuatan kue brownies, ya ini tadi kita gunakan adalah minyak goreng. Pertanyaan bagus. Ya. Apakah bisa diganti dengan margarin? Bisa, ya. Jadi kalau kita ingin membuat adonan kita ini lebih elastis, ya. Jadi margarinnya kita cairkan dulu ya. Tidak usah dipanaskan di atas api, tapi mungkin bisa ditaruh di atasnya panggangan, ya. Sehingga tidak terkena api secara langsung. Nah, fungsi daripada margarin yang sudah dicairkan adalah memberikan elastisitas, ya. Karena cake merupakan adonan liquid, ya ini liquid. Jadi liquid itu cair tapi bisa dituang, ya. Saya kira Anda sudah paham ya untuk pembuatan brownies? Sudah. Kalau paham, minggu depan Anda akan praktek membuat kue brownies, ya. Untuk itu sebelum Anda praktekkan maka ada tugas, ya, untuk memperdalam materi ini sehingga Anda punya pemahaman lebih jauh tentang cake maupun brownies, ya. Mas kembali ke PPT ya. Ya, ke PPT. Ya, ada tugas mahasiswa, ya. Jadi saya beri tugas, ya, secara kelompok, ya.
Tolong kelompoknya Mas Andin siapa saja? Kelompoknya Mas Andin. Kelompoknya Mas Andin. Ya, Mas Andin kelompoknya siapa saja? Andin terus? Ya, mana Akbar? Ya, ya. Nanti tolong dampingi Andin ketika Andin perlu mendapatkan pemahaman lebih jelas tentang materi yang saya tayangkan ya. Satu kelompok ini. Ya, karena semua sudah dapat kelompok? Sudah. Ada berapa kelompok? 10 ya? Baik, ya. Tugasnya. Tugas untuk minggu depan yang satu, yang pertama mencari dan mengidentifikasi istilah-istilah baru yang ditemukan pada perkuliahan tadi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang cake. Ada berbagai istilah tadi yang saya sampaikan, baik yang saya ucapkan secara langsung maupun yang Anda tonton. Ya, contoh liquid, kemudian apa? Jenis tepung, hard, soft dan sebagainya. Tolong cari istilah-istilah yang menurut Anda itu sulit dan usahakan cari penjelasannya. Nah, karena nanti harus dikumpulkan pada pertemuan minggu akan datang. Itu yang pertama. Sehingga Anda punya bayangan yang tidak paham itu akan Anda lebih pahami. Ya, jadi dikerjakan secara kelompok. Silakan Anda bekerja di kampus ataupun di perpustakaan, ya di perpustakaan di kampus ini atau di rumahnya siapa yang Anda tunjuk. Silakan ya untuk mengerjakan tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, mencari atau membuat penjelasan secara benar terhadap setiap istilah yang ditemukan tadi ya. Jadi runtutnya adalah yang pertama kemudian mencari istilah-istilah, kemudian Anda menerjemahkan ya apa maknanya ya. Jangan sampai kita hanya mendengar tetapi tidak tahu maknanya. Itu penting bagi kita ya. Kemudian selanjutnya tugas yang ketiga, nah, karena video yang saya tayangkan ini terbatas satu, Anda masih mempunyai tugas untuk mencari yang lain ya. Mencari video pembelajaran yang terkait dengan materi makalah kelompok masing-masing. Jadi Anda nanti membuat makalah ya. Makalah untuk tiap-tiap kelompok ya. Dan ditayangkan pada saat presentasi tugas kelompok ya sebagai bagian menambah wawasan teori praktikum bagi seluruh mahasiswa tentang cara memasak jenis kue-kue yang termasuk bakery dan pastry. Jadi khususnya cake ya. Anda nanti saya kasih kesempatan untuk mencari video pembelajaran seluas-luasnya. Cari di YouTube ya, kerjasama kelompok ya. Tolong khusus untuk kelompoknya Mas Andin, 2 orang saya tugasi untuk mendampingi ya, memberikan pemahaman tentang bagaimana teknik dan caranya. Karena mungkin video yang ditayangkan itu tidak ada penjelasan nama alatnya apa, bahannya itu apa saja, kemudian tekniknya apa. Tolong Anda dampingi ya dari setiap video yang didapatkan. Kemudian yang terakhir membuat perencanaan praktek dalam kelompok sesuai yang ditentukan terkait dengan materi yang disampaikan. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi kita bukan hanya mendapat pemahaman secara konsep dan teori, tetapi saya berharap Anda nanti semua bisa membuat yang namanya kue cake. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Anda akan bisa belajar lebih dalam tentang materi ini di buku saya. Ya, nanti Anda bisa buka di buku yang sudah saya sampaikan kepada Anda semua. Buku bakery dan pastry ya. Ya. Nanti di sini dibaca. Ini buku bakery dan pastry ya. Ini buku yang sudah saya buat, buku bakery dan pastry. Nanti dilihat pokok bahasan tentang cake. Ya. Roti cake ya. Ini halaman berapa? 111. Ya. Tolong nanti dipelajari buku ajar bakery dan pastry ya di halaman 111 ya. Ada yang mau tanyakan hari ini? Ada yang sulit? Ya, ya. Jadi kita sekarang sudah mengetahui ada berbagai macam jenis produk olahan dari bakery dan pastry. Salah satunya adalah cake. Nah, cake juga memiliki berbagai varian. Ada chiffon, apa saja? Chiffon, sponge cake, butter cake,
Venus cake. Ya, ada 4 jenis ya. Saya yakin Anda sudah tahu jenisnya. Kalau bisa nanti dicari lebih dalam di pokok bahasan yang ada di buku saya ataupun sumber referensi lain ya. Saya kira cukup perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Anda semua mendapat berkah dari ilmu yang sudah Anda pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan ya. Ya.